dan kondisi di mana di samping kiri kanan ini adalah gunung-gunung batu. Bayangannya bagaimana perjalanan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah atau Yasrib. Bayangannya ini kalau saya bertanya sama ibu dan bapak, ibu, bapak, maaf dari Jeddah nggak ada mobil, kita jalan kaki, ibu jadi gak umrohnya? Mau jadi gak ke Madinahnya? Gak sanggup kayaknya kita ya. Kadang di dalam mobil aja kita udah mengeluh, kadang kita juga capek ya Pak ya. Dalam pesawat sampai 10 jam udah kayak gimana. Sedangkan baginda Rasul dalam riwayat disebutkan, ada yang menyebutkan 8 hari 8 malam, 9 hari 9 malam. Ada juga yang menyebutkan 16 hari 16 malam. Kebayang gak baginda Rasul sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melewati lembah-lembah yang seperti ini, melewati lembah-lembah yang penuh dengan bebatuan tanpa makanan. Sedangkan kalau melihat daripada jamaah Olayan Tour and Travel, di dalam tasnya sudah mempunyai makanan masing-masing. Apalagi tadi setelah turun sudah dikasih makan, setelah makan masih jajan juga. Ketika zaman baginda Rasul ada gak warung-warung seperti itu, Bu? Kebayang gak, Bu? Betapa capeknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menjadikan manusia-manusia yang beradab, manusia-manusia ingin merubah seisi dunia ini agar tidak menjadi jahil. Pengorbanannya beliau luar biasa. Kalau misalnya dihitung 8 hari 8 malam, kebayang jam segini jalan ke baginda Rasul menaiki unta, gimana rasanya kalau ibu sanggup apa enggak? Sanggup apa enggak? Belum tentu. Misalnya ini dari Olayan Tour and Travel biar sunnahnya dapat, jadi nanti dari Jedahnya naik unta tapi 8 hari 8 malam mau? Kayaknya mikir 2 kali ya Bu ya. Insya Allah kita hanya memerlukan waktu 6 jam kita akan sampai ke tempat tujuan, yaitu Madinatul Munawwarah, Madinah atau tempat yang bercahaya dengan kesejukan dan juga keelokan yang berada di kota Madinah. Di antara keutamaan kota Madinah yang pertama, Ibu, kota Madinah ini adalah tempat yang terpilih oleh Allah untuk dijadikan hijrahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kota Madinah ini mempunyai keutamaan yang luar biasa. Di antaranya kota ini adalah kota yang langsung didoakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya doanya, Allahumma habibilainal Madinah kahubbata Makkah wa asad. Ya Allah, berikanlah kecintaan kami terhadap Madinah sebagaimana kami cinta ke kota Mekah atau bisa melebihinya. Bahkan juga disebutkan al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun, bahwa Madinah ini adalah sebaik-baik tempat, sebaik-baik negeri kalaulah engkau tahu di tempat ini. Bahkan Pak Bu, saya sampai bertanya kepada para jamaah haji dan umrah, apa yang terkesan ketika engkau datang kedua tanah Haramain? Maka beliau mengingatkan, aku teringat ketika ada di Masjid Nabawi, kesejukan, ketenangan bagi kami luar biasa. Ibu bapak dayukullah dayukur rahman, tamunya Allah, tamunya Rasulullah. Di antara keunggulan Masjid Nabawi ini juga mempunyai keutamaan, di mana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, salatu fi masjidi hada afdalu min alfi salatu fi masiwa. Salat di masjidku ini lebih utama daripada salat di 1000 masjid. Pertanyaannya, orang Pekalongan apa udah pernah salat di 1000 masjid, Bu? Belum. Sekarang kita 1 kali sholat saja, imma wa imma, mau sholat sunnah, mau sholat wajib, mau sholat berjamaah, Allah lipat gandakan bagaikan sholat di 1000 masjid. Apakah itu berdasarkan hanya sholat saja? Selanjutnya berbuat kebaikan pun di tempat ini dilipat gandakan. Sekalinya kalau ibu bersedekah di tempat ini 1 misalnya dirham saja atau 1 real saja, insya Allah Allah lipatkan menjadi 1000 kebaikan di tempat ini, insya Allah. Yang kedua Bu, yang ketiga, di sini Bu ada taman-taman surga yang akan menyiapkan kita untuk berdoa di tempat ini. Siapa yang tidak mau berdoa di tempat ini, Bu? Semuanya berlomba-lomba di tempat ini.
bahkan saat ini dengan peraturan pemerintah pun, yaitu dilakukan dengan namanya nusyuk. Bagi orang yang mempunyai nusyuk bisa masuk, bahkan bagi yang tidak mempunyai namanya nusyuk atau surat izin masuk raudhah sekarang sudah tidak diperbolehkan. Namun Pak, insya Allah qadarullah, Pelayan Tour and Travel sudah menyiapkan semuanya, sudah menyiapkan fasilitasnya. Mudah-mudahan tinggal berdoa saja. Sekali lagi seperti tadi yang dikatakan, sudah tidak ada lagi hisaban atau kesulitan buat kita. Amin. Ibu, bapak, duhipullah, duhipurrahman, tamunya Allah, tamunya Rasulullah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ma baina baiti wa mimbari raudhatu min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku ini terdapat yaitu taman-taman surga di dalamnya. Siapa yang enggak mau berdoa di sini, insya Allah doanya mustajab. Yang selanjutnya Ibu, keutamaan di sini perbanyaklah membaca sholawat. Kenapa? Karena disinilah maqamus sholawat, tempat yang memperbanyak sholawat, karena kita akan berhadapan dengan orangnya yang mempunyai keutamaan sholawat ini. Dengan siapa? Dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita agar bertetangga, akan bersama mungkin 5 hari 5 malam ya Bu ya, betul? 5 hari 5 malam juga dapat keutamaan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manjaroni pada mauti faka'anna majaroni fi hayati. Barang siapa yang menziarahiku setelah sepeninggalku, maka sama saja dengan ziarah ketika kami masih hidup, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini kita nanti akan dipandu juga salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ataupun kalau ibu-ibu karena sholatnya ibu nanti berpisah ya Bu ya. Jadi di sini nggak kayak di Mekah, masuknya di sini sama di sini. Kalau laki-laki, kalau di Madinah ini untuk perempuan, ini untuk laki-laki. Makanya nanti kalau itu perbanyaknya salam. Kan ibu bapak semuanya pada punya buku panduannya ya. Di situ assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan mungkin ibu sebelum berangkat kemarin saya lihat ibu melaksanakan walimatus syafir. Mungkin banyak saudara-saudara ibu, teman-teman ibu yang nitip salam kepada baginda Rasul. Sampaikan Bu ya, sampaikan assalamualaikum ya Rasulullah min ashabi. Dari ashabi siapa itu? Sahabat kami. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bisa dari siapa Ibu? Dari keluarga kami. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dari anak-anak cucu kami, keturunan kami ya Rasulullah. Mereka titip salam, maka terimalah salamku ini. Itu saja Bu, tidak usah repot-repot. Jadi sampaikan apa yang dititipkan. Ketika kita berdoa di dalam Masjid Nabawi, jangan pernah kita merasa yang namanya hati itu gundah, apakah diterima atau enggak doanya itu. Maka perbanyaklah berdoa di tempat ini, karena ini adalah tanah haram, tanah yang makbul, tanah tempat atau yang disebut maqamul ijabah, tempat dikabulnya doa-doa kita insya Allah. Udah siap doanya Bu? Doanya doa apa aja? Doa pengen kaya? Kita doanya yang simple tapi mundel, simple tapi berisi. Kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, datang ke tempat ini, apapun doa apapun, kalau tidak ada ridhonya dari Allah, mustahil kita dapatkan. Tapi kalau Allah udah ridho, kalau Allah udah cinta, apapun yang kita minta niscaya Allah akan memberikan segalanya.